warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas video kami yang berjudul Masa Pubertas Awal untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Serli Cahy yang bertugas sebagai moderator. Dan adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Zainal Abidin, Chandra Maraya, Saharia, dan Surma Aryani. Adapun indikator pembahasan dalam video kali ini, yang pertama adalah pengertian masa pubertas, ciri-ciri masa pubertas, perubahan-perubahan pada masa pubertas, tahap-tahap pubertas, dan bahaya pada masa pubertas. Baiklah, selamat menyaksikan. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial. Puber berasal dari kata Latin pubescer, berarti mendapat pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Pubertas juga dapat diartikan sebagai periode-periode kehidupan di mana terjadi kematangan organ-organ seks mencapai tahap menjadi fungsional terhadap variasi yang jelas sekali di antara individu-individu yang berbeda. Pada umumnya, usia akhir periode untuk anak perempuan adalah 13 tahun dan pada anak laki-laki 14 tahun. Pubertas bukan merupakan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan suatu refleksi maturasi yang bertahap dari aksis hipotalamus hipofisis gonad yang dimulai sejak janin sampai masa pubertas, di mana tiap periode tersebut mempunyai karakteristik tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri umum anak yang mengalami masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari pergaulan di keluarga, usaha melepaskan diri dari luar keluarga, minat subjektif dan sosial timbul ke dalam batin sendiri. Yang ketiga, kepribadian tumbuh dan si puber menemukan diri sendiri. Ia mulai meneliti hidupnya. Yang keempat, penemuan nilai-nilai sikapnya menjadi emosional. Yang kelima, daya pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak. Yang keenam, perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Kemudian yang ketujuh, anak puber mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang dan menunjukkan sifat yang bertentangan. Yang terakhir, mulai menyukai lawan sejenisnya. Ciri-ciri pubertas. Pubertas pada laki-laki. Yang pertama, tumbuh jangkul. Kedua, tumbuh kumis dan janggut. Ketiga, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Yang keempat, organ kelamin membesar. Yang kelima, suara berubah menjadi berat. Yang keenam, pundak dan dada tampak idam. Yang ketujuh, munculnya jerawat. Dan yang kedelapan, meningkatkan produksi keringat. Kemudian pada wanita, yang pertama mengalami menstruasi, yang kedua tumbuh jerawat, yang ketiga pertumbuhan payudara, yang keempat pertumbuhan rambut di area ketiak, yang kelima pertumbuhan rambut di area organ seksual, yang keenam muncul kumis tipis, yang ketujuh mudah berkeringat, yang kedelapan mulai mengalami keputihan, yang kesembilan tinggi badan meningkat, yang ke-10 berat badan meningkat, dan yang ke-11 itu pinggul membesar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan tubuh pada masa puber. Perubahan tubuh pada masa puber ada 4. Yang pertama yaitu perubahan ukuran tubuh, di mana perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh pada tinggi dan berat badan. Yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh, di mana daerah-daerah tubuh yang tadinya terlampaui kecil sekarang menjadi terlampaui besar karena kematangan terjadi lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Yang ketiga yaitu perkembangan seks primer, di mana perkembangan ini yaitu berkaitan erat dengan pertumbuhan dan kematangan organ-organ seks. Pada pria, gonak testis terletak di skrotum dan matang di usia 14 tahun. Testis berkembang penuh pada usia 20-21 tahun, seiring dengan semakin memanjang dan membesarnya penis. Yang keempat yaitu perubahan sekunder. Pada pria akan tumbuh rambut kemaluan sekitar 1 tahun setelah testis dan penis membesar. Yang kedua yaitu pada perempuan setelah perkembangan pinggul dan payudara, baik pria dan perempuan akan tumbuh rambut pada ketiak setelah terjadi pertumbuhan organ seks. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pubertas. Masa pubertas terjadi secara bertahap, yaitu masa prapubertas, pubertas, dan pasca pubertas. Yang pertama yaitu masa prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun setelah pubertas, ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik dan menandakan kematangan seksual. Yang kedua yaitu pubertas, merupakan titik pencapaian kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja putri, sedangkan pada remaja putra indikasi seksualitasnya kurang jelas. Yang ketiga yaitu pasca pubertas, merupakan periode 1-2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Karakteristik masa pubertas. Yang pertama itu periode yang tumpang tindih. Karakteristik masa pubertas yang pertama adalah pubertas sebagai periode yang tumpang tindih. Hal ini dikarenakan terjadi tumpang tindih antara tahun akhir anak-anak dengan awal masa remaja. Selama masa pubertas, anak mulai matang secara seksual dan lebih dikenal sebagai remaja muda. Yang kedua itu periode singkat. Selama periode tersebut banyak terjadi perubahan dan berlangsung secara sangat cepat. Meski begitu, ternyata bagi sebagian anak remaja masih memerlukan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menyelesaikan masa peralihan menjadi orang dewasa. Hal ini kemudian dianggap sebagai pubertas yang lambat matang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak pubertas perempuan lebih cepat matang dibanding anak laki-laki. Hal ini kemudian dianggap sebagai pubertas yang lambat matang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak pubertas perempuan lebih cepat matang dibanding anak laki-laki. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perubahan yang cepat. Karakteristik ketiga ini, pubertas dianggap sebagai masa pertumbuhan dengan perubahan yang cepat. Hal ini karena masa pubertas merupakan salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada pertumbuhan fisik. Ciri khas dari pubertas adalah banyaknya perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, kepemilikan, sikap, maupun minat seks. Dampak buruk dari perubahan yang begitu pesat menyebabkan timbulnya sikap keraguan, perasaan tidak mampu, dan merasa tidak aman. Pertumbuhan yang sangat cepat selama masa pubertas terjadi pada remaja berlangsung selama 1-2 tahun. Kematangan seks berlangsung 6 bulan hingga 1 tahun berikutnya. Yang keempat itu fase negatif. Negatif berarti bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Biasanya perilaku negatif akibat fase negatif ini akan berakhir bila individu secara seksual telah matang. Fase negatif juga lebih menonjol pada anak perempuan dibanding dengan laki-laki. Bahaya pada masa pubertas. Yang pertama itu bahaya fisik. Bahaya fisik utama pada masa puber disebabkan salah satu fungsi kelenjar endokrin yang mengendalikan pertumbuhan pesat dan perubahan seksual yang terjadi. Yang kedua itu bahaya psikologis.
A. Konsep diri yang kurang baik. B. Prestasi rendah. C. Kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan. D. Menerima tubuh yang berubah. E. Menerima peran seks yang didukung secara sosial. F. Penyimpangan dalam pematangan seksual. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dan adapun kesimpulan pada materi kali ini, yaitu pubertas merupakan suatu periode-periode kehidupan di mana terjadi kematangan organ-organ seks mencapai tahap dan mencapai fungsional terhadap variasi yang jelas sekali di antara individu-individu yang berbeda. Pada umumnya, usia akhir periode untuk anak perempuan adalah 13 tahun dan pada anak laki-laki 14 tahun. Sebelum kami pamit undur diri, kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan yel-yel untuk para penonton sebagai rasa terima kasih kami karena telah menonton video kami sampai selesai. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok kami, kelompok yang terbaik, tak bisa ditandingi. Kelompok 2 siap presentasi. Kelompok 2 hebat, kelompok 2 kompak. Jangan kau coba untuk melawan kami. Ingin rasanya ku jadi juara. Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share.